Selamat datang di kampus Poltek Kesos Bandung. Nah, sekarang saya sudah ada di kampus Poltek Kesos Bandung dan akan menjelaskan mengenai kampus yang ada di Poltek Kesos Bandung. Yuk! Politeknik Kesehatan Sosial Bandung merupakan perguruan tinggi di Indonesia di bawah Kementerian Sosial RI yang telah berdiri sejak 1964 dengan nama Sekolah Tinggi Kesehatan Sosial Bandung sebagai peningkatan dari kursus kejuruan sosial tingkat tinggi dan berjangka waktu pendidikan selama 2 tahun yang sebelumnya berbentuk kursus dasar sosial A atau KDSA yang didirikan tahun 1957. STKS Bandung menjadi Poltek Kesos Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 4 Tahun 2019 dengan ditandatanganinya tanggal 19 Juni 2019 dan diundangkan dalam Berita Negara tanggal 28 Juni 2019. Selanjutnya, di tahun 2019 juga telah keluar Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 24 tentang Statuta Poltek Kesos Bandung. Saat ini, Poltek Kesos Bandung menyelenggarakan program sarjana terapan yang terdiri dari program studi pekerjaan sosial, program studi rehabilitasi sosial, dan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial. Selain itu, Poltek Kesos Bandung menyelenggarakan program magister terapan dengan program studi pekerjaan sosial yang mencetak sumber daya manusia, pekerjaan sosial yang handal dan profesional, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai isu penanganan permasalahan sosial di Indonesia maupun internasional. Untuk itu, visi dari Poltek Kesos tahun 2024, Poltek Kesos Bandung menjadi pusat pendidikan pekerjaan sosial berkualitas internasional dan berperan aktif dalam penyelenggaraan sosial. Dan misinya adalah menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kita akan bertemu dengan Ketua Program Studi untuk mengetahui apa aja sih yang dipelajarin di masing-masing prodi di Poltek Kesos Bandung. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Nah, saya boleh nggak sih Pak bertanya sama Bapak tentang apa aja sih yang dipelajarin di prodi Resos? Oh, iya. Sambil jalan aja ya? Boleh Pak. Oke. Jadi memang di prodi rehabilitasi sosial itu intinya kan kita akan meluluskan calon sarjana terapan pekerjaan sosial ya. Jadi sarjana terapan pekerjaan sosial yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dan kompetensi di dalam praktek pekerjaan sosial generalis dalam bidang rehabilitasi sosial. Jadi sifatnya mikro gitu ya. Nanti kita lebih belajar terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan konseling, memberikan pelayanan rehabilitasi kepada berbagai setting pelayanan, misalkan untuk anak, untuk disabilitas, untuk penyandang lansia ya, untuk apalagi ya, untuk nafsa dan juga untuk tuna sosial dan orang dengan HIV. Jadi intinya ke arah praktek-praktek pelayanan yang sifatnya mikro ya, bisa memberikan proses rehabilitasi secara komprehensif, secara lengkap, memberikan praktek konseling untuk memberikan pelayanan psikososial ya bagi mereka yang mengalami masalah-masalah emosi, masalah-masalah kognitif, masalah-masalah sikap perilaku. Kita akan memberikan bantuan untuk bisa membantu untuk bisa mengatasi permasalahan, untuk bisa mengatasi memenuhi berbagai kebutuhan dan untuk bisa menjalankan tugas-tugas sosialnya dengan baik di masyarakat. Seperti itu kegiatannya, iya. Yang pertama yang dipelajari di prodi pekerjaan
pekerjaan sosial itu mahasiswa akan mempelajari bagaimana intervensi pekerjaan sosial dalam masalah-masalah kesejahteraan sosial. Yang kedua itu bagaimana mahasiswa melakukan penyuluhan yang terkait dengan penyuluhan sosial tentunya ya. Nah, yang ketiga itu mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara-cara melakukan analisis terhadap sumber-sumber daya sosial ya. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mempelajari bagaimana menganalisis masalah-masalah sosial. Kemudian yang kelima itu bagaimana mahasiswa mempelajari menganalisis pemberdayaan masyarakat. Nah, dari 5 poin ini yang dipelajari oleh mahasiswa itu nanti akan bertemu dengan Bapak Ibu dosen di kelas untuk mempelajari ini semua, dan nanti juga mahasiswa akan praktek di 3 setting praktek. Yang pertama mahasiswa akan praktek di laboratorium. Itu akan mengasah keterampilan mahasiswa dalam mempelajari manual-manual praktek. Manual praktek nanti akan terbagi 2, ada manual praktek untuk aras mikro dan manual praktek untuk aras makro. Manual praktek di aras mikro itu nanti akan dipraktekkan di praktikum yang selanjutnya. Itu nanti mempraktekkan manual praktek ini di lembaga layanan kesejahteraan sosial. Nah, dari situ mahasiswa akan mengetahui bagaimana layanan-layanan pekerjaan sosial di lembaga layanan kesejahteraan sosial itu layanan-layanan langsung berarti ya. Nah, kemudian juga praktek di yang ketiga prakteknya itu melakukan praktek di komunitas atau aras makro tadi. Nah, itu bagaimana permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial, kemudian sumber-sumber daya yang ada di situ, itu dan bagaimana memberdayakan masyarakat, itu disitulah mahasiswa akan belajar. Dan bagaimana melakukan penyuluhan, disitulah mahasiswa akan belajar atau berpraktek. Nah, pada saat mahasiswa selesai melakukan praktikum baik di lembaga layanan kesejahteraan sosial maupun di komunitas, masing-masing mahasiswa akan diuji untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini nanti bermanfaat untuk mengikuti atau melamar pekerjaan katakan, atau dalam rangka ikut dalam kompetisi untuk mengikuti pekerjaan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Karena itu yang dibutuhkan. Sertifikat itulah yang nanti akan bercerita bahwa mahasiswa itu kompeten gitu ya, kompeten atau alumni itu kompeten di bidang praktek pekerjaan sosial khususnya di aras mikro, meso, dan aras makro. Jadi ya, prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial itu ini baru berdiri sejak tahun 2018 ya, ketika lembaga pendidikan kita yang tadinya namanya Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial berubah kelembagaan menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial. Nah, prodi Lindayasos ini kita menyiapkan mahasiswa untuk menjadi untuk menjadi pekerja sosial ya, yang mampu memberikan ya atau fokus dalam pemberian pelayanan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Jadi ada 2. Nah, prodi Lindayasos ini ya nanti lulusannya itu diharapkan ya bisa dapat atau menjadi analis jaminan sosial ya, kemudian analis sumber dana bantuan sosial ya, kemudian analis pemberdayaan sosial, analis penanggulangan bencana, dan analis penataan lingkungan sosial. Nah, ini kalau dalam kurikulum di kami ini disebut sebagai capaian profil ya yang diharapkan dari prodi Lindayasos. Nah, tentunya untuk mencapai profil itu di prodi Lindayasos ya disajikan kurikulum dengan 144 SKS ya, dari berbagai mata kuliah yang diharapkan bisa mendukung pencapaian profil tadi. Nah, selain itu juga ada praktikum ya, praktikum sebanyak 18 SKS. 18 SKS yang disebar ke dalam praktikum laboratorium
ya, baik dilakukan secara indoor maupun outdoor, di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menguasai teknologi yang akan digunakan nanti dalam praktikum yang berbasis institusi maupun praktikum yang berbasis komunitas. Ya, jadi setelah selesai praktikum berbasis laboratorium tadi, ya, mahasiswa akan melanjutkan dengan praktikum berbasis institusi dan praktikum berbasis komunitas. Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ini yang lahir tahun 2018. Jadi kalau sampai saya 2020 itu masih, baru ada 3 angkatan dan baru melahirkan 1 angkatan yang 2018. Itu sebetulnya lahir dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang memiliki keahlian di dalam merekayasa teknologi dalam praktik pekerjaan sosial. Nah, teknologi apa yang kemudian mereka mampu rekayasa? Khususnya ada 4 profil yang akan dicapai, yaitu profil terkait dengan rekayasa teknologi dalam menganalisis kebijakan, kemudian profil terkait dengan rekayasa teknologi dalam pengembangan masyarakat, kemudian juga dalam manajemen organisasi, serta dalam terapi psikososial. Nah, untuk mencapai profil-profil itu, mahasiswa akan menempuh kuliah sebanyak 2 tahun atau 4 semester dengan 40 SKS yang disajikan, yang harus mereka selesaikan. Dari 40 SKS itu ada 4 praktikum untuk mendukung tadi pencapaian profil-profil tadi yang saya sudah sampaikan. Dan tidak hanya mereka praktik dan kemudian ujian, tapi kemudian ada juga uji kompetensi untuk bagi mereka mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keahlian yang mereka peroleh dalam pendidikan magister terapan ini. Nah, 4 profil yang disajikan sebetulnya mahasiswa hanya punya kewajiban pilih 3 saja. 3 profil sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Karena ada 1 profil, yaitu profil terapi psikososial, yang mereka hanya boleh diambil oleh mahasiswa yang background pendidikan sebelumnya adalah pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Sementara untuk bisa masuk ke magister terapan pekerjaan sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial ini diberi kesempatan untuk teman-teman yang dari ilmu sosial lain, tetapi bagi mereka tidak boleh ngambil profil untuk terapi psikososial. Sehingga di akhir setidaknya setiap lulusan itu selain mendapatkan sarjana, mendapatkan ijazah magister terapan, juga bagi mereka akan mendapatkan 3 sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Sebagai pendidikan vokasional, sarana laboratorium sangat penting keberadaannya. Poltekkes Bandung memiliki banyak laboratorium dan ini adalah salah satu laboratorium yang dimilikinya, yaitu Laboratorium Pekerjaan Sosial. Selain laboratorium, beberapa tempat panti sosial milik pemerintah dan swasta, serta panti-panti sosial lainnya dapat menjadi tempat praktikum lapangan mahasiswa Poltekkes Bandung.
Di tempat ini, mahasiswa dapat mengetahui permasalahan sosial secara nyata. Banyak kegiatan kemahasiswaan yang dapat kamu ikuti di Poltekkes Bandung. Di antaranya ada 2 organisasi kemahasiswaan yaitu BEM dan DPM, dan ada 24 unit kegiatan mahasiswa yang terbagi antara bidang seni, olahraga, dan ilmiah. Nah, gimana sekarang setelah tahu perkuliahan di Poltekkes Bandung? Keren kan? Poltekkes Bandung menjadi kampus terdepan dalam kesejahteraan sosial di Indonesia. Bergabunglah menjadi keluarga besar Poltekkes Bandung.